Sekitar 6 tahun lalu, pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nur Hasim mengatakan, jangankan 3 hari, perang selama 5 jam saja Indonesia sudah keteteran. Lalu bagaimana kita menyikapi dugaan rencana penganggaran persenjataan sebesar 1.700 triliun rupiah dari Kementerian Pak Prabowo yang sempat bocor itu? Inilah kacamata Rian Ernest. Saya dulu ingin mendaftar Akademi Militer meski gagal karena jurusan di SMA saya tidaklah sesuai. Jadi tentu saja secara pribadi saya sangat mendukung peremajaan alat utama sistem senjata TNI atau yang sering disebut sebagai alutsista. Kenapa perlu kita dukung peremajaan ini? Karena tak henti kita mendengar musibah dan tragedi yang seharusnya tidaklah terjadi. Ada kecelakaan dalam 10 tahun ke belakang. Pertama, KRI Pulau Rencong yang berusia 41 tahun tenggelam. Untungnya semua awak selamat. Kedua, kita masih ingat tentu kapal selam KRI Nanggala yang berusia 42 tahun tenggelam. Dan dengan sangat menyesal 53 awak gugur. Yang ketiga, ada juga Hercules. Kecelakaan Hercules C-130 yang berusia 51 tahun, lebih dari setengah abad, jatuh dan 126 jiwa tewas. Gawat ini. Jangan-jangan alutsista udara dan laut kita tidak menimbulkan kegentaran dari negara-negara lain. Menariknya, ada pandangan bahwa gak apa-apa anggaran kita minim. Nggak apa-apa kalau kita lemah di udara dan di laut. Kita biarkan saja musuh masuk Indonesia. Lalu kita ajak mereka perang gerilya. Perang bareng-bareng bersama dengan rakyat. Kan lucu ya? Kalau terus-menerus digempur dari udara dengan artileri, misil, dan segala macam, apa nggak keok juga kita? Pemahaman militeristik macam ini perlu menjadi catatan. Rakyat sudah membayar pajak agar negara tampil dikdaya membendung ancaman dari luar. Bukan malah rakyat dipaksa untuk ikutan berperang. Pemikiran untuk gerilya bersama rakyat sepertinya wajar pada masa-masa perang kemerdekaan dan masa agresi militer dari luar yang sudah puluhan tahun lalu berlalu. Zaman sudah berubah. Generasi Indonesia sudah berubah. Kita semua termasuk saya yang hidup besar dan cari makan di negara ini tentu tanpa ragu siap angkat senjata membela tanah air kita. Tapi harusnya kan kita nih, rakyat sipil menjadi pasukan lapis kedua kalau diperlukan. Bukan menjadi pasukan lapis pertama semenjak hari pertama. Nah, sampai sini dulu deh. Kita semua setuju. Harus ada pembenahan alutsista kita. Pertanyaannya, kalau anggaran pertahanan naik, apakah alutsista kita pasti jadi makin modern? Pengamat militer dari LIPI, Muhammad Haripin, sekitar 2 tahun lalu mengatakan bahwa sejak masa reformasi, anggaran pertahanan meningkat 3 kali lipat. Tapi masalahnya bukan di angka anggaran, tapi di pembagian anggaran pertahanan. Menurutnya, 60% sampai 70% anggaran pertahanan habis untuk gaji dan tunjangan. Ini karena struktur komando teritorial kita yang terlalu gemuk. Ada juga nih file CSIS Commentaries tertanggal 18 Mei 2021 yang disusun oleh peneliti Sheila Jasmine. CSIS adalah sebuah lembaga think tank yang membantu di bidang hubungan internasional dan juga pertahanan. Nah, dari hasil penelitian beliau, selama ini peningkatan anggaran ada, tapi tetap banyak untuk biaya prajurit. Pada tahun ini saja, sekitar 55% anggaran masih untuk manajemen, dan hanya sekitar 30% untuk modernisasi pertahanan. Menurut beliau, anggaran pertahanan kita selalu naik selama masa Pak Jokowi. Namun konsisten 50% sampai 60% untuk dukungan manajemen atau belanja rutin pegawai.
Jadi teman-teman, kalaupun anggaran kita naik signifikan, selama politik penganggarannya belumlah fokus ke modernisasi alutsista, maka daya gentar kita di hadapan negara lain belum tentu juga kita raih. Soal timing, ini juga bermasalah. Dugaan rencana penganggaran alutsista 1.700 triliun tidaklah tepat di hari ini. Sekarang sedang pandemi, rakyat sedang menjerit kelaparan, sulit mencari pekerjaan, PHK juga ada di mana-mana. Sebelum ada rencana anggaran 1.700 triliun ini yang bocor ke publik, apakah sudah ada kajian dari pihak intelijen kita akan adanya ancaman invasi dari negara lain ke teritori Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya? Kalau ancaman ini diyakini ada, silakan saja agresif belanja. Tapi sekali lagi, kita sedang pandemi. Dan nampaknya anggaran besar itu akan datang dari pinjaman luar negeri. Aneh kan? Padahal pas kampanye Pilpres, Pak Prabowo kayaknya anti betul sama hutang. Ada apa ini? Terburu-buru ingin membeli alutsista dengan anggaran jumbo dan digeber maksimal dalam waktu pendek. Jadi begini, dari rencana yang bocor ini, anggaran yang sedianya akan dihabiskan pada 25 tahun anggaran. Sekali lagi, 25 tahun anggaran akan digeber dihabiskan pada masa sampai di 2024. Sisa 2,5 tahun lagi. Tentu sah-sah saja akhirnya orang berspekulasi apa jangan-jangan ada kaitan ya dengan kesempatan dalam kesempitan menuju Pilpres 2024. Kalaupun ada permainan secara hukum, KPK dan Kejaksaan tidak bisa leluasa melakukan pengusutan. Karena penanganan kasus yang melibatkan tentara ada sepenuhnya di atasan perwira tersebut, polisi militer dan auditor militer. Dan pemeriksaan dan putusan akan ada di peradilan militer. Sebenarnya sih di Undang-Undang KPK pasal 42, KPK dapat mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Seandainya ada pihak sipil atau swasta di kasus korupsi. Inilah yang dicoba dilakukan KPK di 2018 dengan memanggil beberapa perwira sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi helikopter yang tendernya sekitar 715 miliar rupiah. Meski akhirnya panggilan KPK itu dicuekin juga. Saya sih jarang mendengar ada perwira diseret pengadilan militer masuk penjara karena korupsi. Dari keterbatasan riset internet saya hanya dapatkan satu kasus di 2016 di mana seorang perwira berpangkat brigjen diputus penjara seumur hidup karena korupsi senilai 12 juta dolar Amerika Serikat. Saat kita ingin positive thinking dengan rencana Pak Prabowo dan anggaran 1.700 triliun ini, malah keluar informasi adanya PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. TMI ini dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Menurut situs web Kemhan, yayasan ini ada di bawah Kemhan yang melaksanakan kegiatan mendukung kesejahteraan, perumahan, pendidikan prajurit, dan juga melaksanakan penelitian pengembangan potensi sumber daya pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Karena dibentuk oleh yayasan di bawah kementerian, maka ini pertanyaan kita. Apakah PT TMI ini termasuk sebagai kekayaan negara yang harus tunduk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Apakah PT TMI ini BUMN? Apakah TMI ini bisa menerima dana tertentu terkait proyek yang sedang atau telah dianalisanya? Kalaupun ada keuntungan, dan harusnya namanya PT tentu harus mencari keuntungan, akan mengalir kemana dividennya? Tentu harusnya dialirkan kepada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Pertanyaan selanjutnya, dividen yang sudah mengalir ke yayasan ini akan mengalir kemana lagi? Ada banyak pertanyaan, tapi kita tidak tahu jawaban pastinya karena kita tidak tahu struktur yang ada di dalam TMI ini. Inilah saatnya para pakar hukum administrasi negara untuk tampil ke publik dan menyampaikan pandangan mereka secara objektif. DPR pun tidak banyak bersuara. Dari koran Tempo ada dugaan lobi yang dilakukan Pak Prabowo di rumahnya sebelum rapat dan sesudah rapat di DPR membahas anggaran Kementerian Pertahanan. Entah apa yang dibahas di lobi itu, namun yang jelas untuk hari ini, isu TMI dan 1.700 triliun ini
surut dari sorotan publik. Penjelasan dari Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa TMI berperan sebagai pemberi saran atau masukan kepada kementerian terkait rencana pengadaan alutsista. Ini menggambarkan pentingnya peranan PT ini untuk menseleksi dan mengunci spesifikasi senjata yang akan dibeli. Saya bisa menduga PT ini berada di antara anggaran jumbo alutsista dengan para produsen senjata dan pelobi proyek. Posisi seperti ini memang rentan dekat dengan ladang basah. Sehingga transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pagar yang baik untuk menghindari berbagai resiko korupsi yang bisa terjadi. Dari situs web PT TMI, tmi-id.com, misi dari PT TMI yang saya terjemahkan dari bahasa Inggris adalah untuk merancang aktivitas alutsista, melaksanakan program dan kebijakan pemerintah, terutama terkait Kementerian Pertahanan dalam kemandirian alutsista, dan ada yang unik nih, misi ketiga yang bernada sangat swasta for profit, yaitu untuk menjadi rekan yang dapat dipercaya dalam memberikan solusi. Dan faktanya dari berita Tempo, ada 4 posisi komisaris di TMI yang diisi oleh kolega dari Pak Prabowo yang juga kader Gerindra. Masihkah bisa kita berpositif thinking? Dengan rangkaian fakta ini, masihkah Pak Prabowo akan jor-joran belanja alutsista? Kita tunggu saja. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share, tuliskan komentar dan usulan topik selanjutnya. Saya Ernest, terima kasih sudah menonton.